Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Vina di acara kita yaitu Adventist Online Ministry. Kali ini kita masih dengan topik yang sama yaitu Q&A. Tapi dengan pendeta yang mana? Masih rahasia. Jadi jangan lupa pastiin kalian yang nonton ini like, comment, and subscribe channel kita yaitu Adventist Online Ministry. So, don't go anywhere. Kita akan ketemu dengan narasumber kita. Oke, narasumber kita kali ini adalah seorang pendeta dari timur sana. Semoga saya nanti nggak salah sebut ya. Nanti kita konfirmasi. Dari timur sana yang bernama pendeta Sami. Saya panggilnya pendeta Sami. Oke, siapakah dia? Penasaran dengan dia? Kita tunggu. So, don't go anywhere. Oke, kembali lagi dengan saya Vina di acara kita Adventist Online Ministry. Kali ini kita akan langsung bertemu dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Rafael Bill Oliver Sami. Halo Pak Pendeta. Halo, Shalom. Selamat siang waktu Manado. Oh iya, saya nggak salah sebut nama kan ya? Ya, Rafael Bill Oliver. Sami itu panggilan, agak panjang ya. Oh, oke. Pendeta Sami, oke. Tapi benar ya, sekarang lagi jadi waktu Indonesia Timur ya? Benar kan ya tadi ya? Waktu Indonesia Timur ya. Oke, gimana Pak Pendeta, sehat? Ya, puji Tuhan, sehat diberkati. Iya, gimana Vina diberkati ya? Senang diberkati, saya senang Amin. bisa ketemu Pendeta Sami. Jauh-jauh saya hari ini ke Manado. Iya. Dari Zoom ya. Pendeta, kita langsung aja nih biasa. Kita akan ada tanya jawab. Tapi kita sebelum ke pertanyaan, biasanya ini pertanyaan yang umum. Apa sih yang memotivasi seorang pendeta Sami, ya, pendeta Sami atau seorang Rafael Bill Oliver Jami menjadi seorang pendeta? Pikiran nggak itu cita-cita atau apa? Ya, bicara mengenai cita-cita sih, waktu kecil, kata mama cerita nih, pernah nanya waktu kecil, Sami besar mau jadi apa? Terus katanya, saya jawab, maunya jualan minyak tanah mah, soalnya sering disuruh beli minyak tanah, lihat orang terima uang banyak kan. Jadi kayaknya, wah orang yang jualan minyak tanah kayaknya banyak duit nih. Tapi akhirnya waktu pas tamat SMA, waktu mau kuliah, papa anjurin kamu ambil komputer aja, karena kalau komputer kan fleksibel, mau kerja di mana aja kan bisa. Kalau komputer, kesehatan bisa, pendidikan bisa, bisnis bisa. Kalau dari side mama anjurin ambil pendidikan, kebetulan mama guru. Ya, pas pendaftaran, waktu pulang ditanya, jadi ambil jurusan apa? Ambil jurusan pendeta. Ya, jadi akhirnya ambil jurusan pendeta. Tidak sesuai harapan orang tua. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini. Karena kalau kita lihat background-nya tadi, yang namanya dari cita-cita, seorang orang tuanya juga guru. Karena kalau saya lihat background-nya Pak Pendeta ini kan dulu pernah ngambil jurusan IT juga, ya kan? Ya, baru akhirnya ke kependetaan. Itu kenapa itu Pak Pendeta? Apa nggak mampu di IT atau gimana? Jadi pas aku kan kuliahnya di Unklab. Yes. Udah tingkat 3, terus coba-coba ambil fakultas komputer lah, kita coba. Karena kebetulan waktu masuk sekolah jalan 5 tahun waktu masuk SD, jadi masih muda sekali. Jadi pikirlah masih banyak waktu nih, waktuku masih panjang. Jadi coba-coba ambil komputer. Jadi sempat ambil komputer 2 tahun di Unklab. Kayaknya lama-lama bukan tempatku di sini. Jadi balik lagi. Jadi kita kayaknya harus lanjutin lagi, harus ke
tetap ke keputusan pertama ambil filsafat. Tapi waktu balik saya nggak lanjutin di Unklab, saya lanjutin ke Unai. Nah, begitu makanya saya ditamatkan di Unai. Berarti pada pertengahannya mendapat hidayah gitu ya, Pastor ya? Iya, makanya sering dibilang kalau ditanya, Pak, kamu ambil jurusan apa? Saya bilang ambil jurusan FIK. Apa itu? Filsafat ilmu komputer. Oke, ya, oke. Seru juga ya, seru juga ternyata menceritakan background-nya. Nah, kalian yang ada di sana penasaran kan kelanjutannya? So don't go anywhere. Kita akan kembali lagi. Jadi stay tune. Oke, kembali lagi di acara kita di Adventist Online Ministry. Sahabat Ministry, terima kasih yang udah nunggu ya. Kali ini kita punya perjalanan dan cerita yang seru banget dari Pendeta Sami. Jadi kita akan kembali lagi back to topic. Nah, Pendeta Sami ini tadi lumayan seru ya, karena Pendeta sudah mengambil FIK, Fakultas Ilmu Teologi dan Komputer. Nah, di background-nya Pendeta itu juga, Pendeta ini juga pernah jadi seorang guru ya. Gurunya nggak main-main loh, guru SMP, bahasa Inggris, dan komputer. Lalu akhirnya menjadi seorang pastor. Nah, untuk Pendeta Sami sendiri, mana yang lebih enak? Apakah menjadi seorang guru atau menjadi seorang pastor? Ya, masing-masing kan profesi punya kelebihan dan tantangannya masing-masing kan, tiap profesi kan. Kalau jadi guru enaknya bisa ngancam-ngancam dikit, kalau nggak nurut ya nilainya diturunin nih. Enaknya kalau murid kan ya nggak nurut ayo atau dikasih berdiri atas bangku kalau nggak menurut kan. Cuma nggak mungkin kan kita main ngancam-ngancam gitu. Harus ada pendekatan tersendiri. Tapi saya yakin tiap profesi punya tantangannya sendiri, jadi harus punya apa sendiri ya. Orang harus punya passion di situ. Karena kalau enggak ya pekerjaan apapun pasti dia nggak akan rasa nyaman kalau dia nggak punya passion di situ. Apalagi kalau nggak ada panggilan di situ. Ya. Jadi ceritanya kan waktu kayak awal tadi saya cerita, waktu awal mama bilang ambil guru aja karena kalau guru kerjanya kan hanya setengah hari. Papa bilang ambil komputer, saya pilih pendeta. Nah, akhirnya waktu kuliah ambil pendeta sama komputer, jadi keinginan papa udah diikutin kan, kuliah komputer. Setelah tamat, sempat kerja guru, jadi sudah, keinginan mama udah dipenuhi nih, walaupun cuma 1-2 tahun, sekitar 3 tahun ya. Akhirnya ditutup dengan keinginan saya sekarang lah, jadi pendeta. Biar semua senang. Tapi pendeta sampai saat ini sempat nyesel nggak sih dalam hati ini? Kenapa saya nggak ngambil guru aja ya? Atau kenapa saya nggak jadi seorang staff aja ya gitu? Sempat nyesel nggak Pak? Ya, apalagi kalau guru sekarang, wah, udah ada sertifikasi ya. Sertifikasi, gaji 13, makmur guru sekarang pendidikannya udah, puji Tuhan, udah lebih diperhatikan oleh pemerintah kita. Tapi ya, kalau memang, ya. Tapi nggak nyesel ya? Tapi nggak nyesel ya? Karena memang ya nggak nyesel karena masing-masing udah ada berkat-berkatnya tersendiri kan. Begitu. Betul, cakep. Nah, ini semakin seru aja nih Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini ada yang mau saya tanyakan juga nih dari sekian perjalanan. Jadi sebenarnya session kita hari ini membuat saya agak worried. Worriednya apa? Buat sahabat ministry yang dengar di sana. Kita sebutnya sahabat ministry. Jadi sahabat ministry ini apapun profesinya agak sedikit deg-degan karena Pendeta Sami ini bisa bahasa Inggris, guru komputer, pastor, bisa main piano juga. Wow, inspiratif banget ya. Sedikit ya belajar. Rendah hati emang Pak Pendeta ini. Nah, Pendeta, sekarang saya mau bertanya nih mengenai layanannya Pak Pendeta. Selama Pak Pendeta jadi guru sama jadi seorang staf atau menjadi seorang pendeta, bedanya apa ya? Apa yang membuat Pak Pendeta tuh, aduh ini kenangan yang paling buruk, tapi saya nggak mau lupain gitu. Ada nggak kira-kira Pendeta?
Ya, jadi kayak saya bilang tadi, tiap profesi ada tantangannya masing-masing kan. Kalau kayak guru sama staff, enaknya jam pekerjaannya kan rutin. Jadi kita udah tahu nih, ini kita mau buat ini, sekarang kita mau buat ini. Kalau untuk pendeta kan kadang-kala ada pelayanan-pelayanan yang tidak terduga ya. Pernah banyak kali juga, bukan cuma pernah, banyak kali harus ditelepon tengah malam, jadi handphone harus standby kalau sebagai seorang pendeta kan. Kadang ada anggota-anggota yang perlu bantuan didoakan atau dikunjungi, ya harus standby. Jadi kalau jadi pendeta, kelihatannya jam operasionalnya 1 kali 24 jam kali 7 hari. Kalau pendeta. Iya, ya. Kalau guru kan sekarang hanya 5 hari ya, sekarang 5 hari, terus setengah jam. Setengah hari, ya. Iya, jadi semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, Pak Pendeta ini tantangannya sih bukan kekurangan, tantangannya masing-masing. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Tantangannya. Nah, Pak Pendeta ini tamatan dari, maksudnya untuk kependetaannya sendiri tamatannya dari Bandung kan ya? Iya, di Unai, benar. Nah, setelah Pak Pendeta dari Bandung, terus kembali lagi nih ke Manado. Manado benar kan ya? Iya, benar. Iya, balik lagi ke Manado. Nah, Pak Pendeta itu kan nggak langsung jadi ditempatkan gitu. Masih harus menunggu, dan menunggu itu Pak Pendeta mengajar. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu Pak Pendeta? Apakah Pak Pendeta telat mengasih CV atau gimana? Jadi ini ada cerita menarik nih. Jadi waktu sementara ngajar, kebetulan ada kedukaan di wilayah kita. Ada satu anggota jemaat yang kedukaan, tapi waktu itu saya masih guru. Dan saya diundang untuk ngiring kebaktian piano. Ternyata yang bawa renungan waktu itu adalah Pendeta Leri Ranta. Beliau merupakan waktu itu asosiat kependetaan di daerah misi Minuk Bitung. Nah, setelah selesai pelayanan kebaktian, Pendeta Ranta langsung ngomong, besok ketemu ya di kantor, langsung bawa CV kamu. Jadi nggak ada pikiran sama sekali bullshit buat langsung kasih CV ke kantor, nggak, kita ketemunya di rumah duka. Jadi justru di rumah duka muncul panggilan. Di situ menariknya. Ya, padahal waktu itu papa saya udah di departemen di daerah misi, tapi saya dan beliau nggak pernah ngomong-ngomong, ayo masuk di daerah sini, nggak pernah, ayo kirim CV kamu, nggak pernah. Tapi di rumah duka situ sama Pendeta Ranta, ya baru beliau ngomong, besok datang ke kantor bawa CV kamu, langsung begitu, langsung ditempatkan ke Pulau Mantehage waktu itu pertama sekali pelayanan. Mantehage itu sebagai langsung sebagai pendeta ya, atau sebagai yang lain? Pendeta muda ya, langsung sebagai pendeta muda. Pendeta muda. Karena kalau yang, ya koreksi saya kalau saya salah, karena yang saya tahu pendeta tuh lulus tahun 2009, tapi baru menjadi seorang pendeta di tahun 2000? Iya. 2012, kalau nggak salah itu ya. Lumayan agak seteren, maksud saya agak lama. Sedangkan dari 2009 sampai 2012 itu Pak Pendeta masih dalam tahap masih mengajar gitu sebagai seorang guru. Nah, berarti ceritanya seperti itu ya Pak Pendeta ya? Iya. Jadi belum sempat terbesit, udah mau masuk lah pendeta, belum. Masih merasa menikmati lah sebagai seorang guru. Saya baru tahu begini, terus? Ternyata di rumah duka itu muncul panggilannya. Terus Pak Pendeta langsung menerima ya, tanpa pikir panjang. Oke, saya mau gitu ya. Iya, jadi besoknya langsung ketemu sama Pendeta Ranta, asisten kependetaan, langsung disuruh check up kesehatan. Ya, langsung beberapa minggu kemudian langsung keluar SK untuk penempatan sebagai pendeta muda di Pulau Mantehage. Mantehage di daerah Minot. Itu pulau tersendiri dari Manado. Dan itu butuh waktu sekitar 2-3 jam perjalanan. Kalau agak ombak itu hampir bisa 4 jam lah kalau agak ombak. Jadi lumayan tantangan pertama. Iya, waktu pendeta ditempatkan di sana, apakah ada transportasi atau gimana
untuk ke daerah situnya, karena saya pernah ke daerah situ, bukan ke daerah situ sih, lebih tepatnya waktu Kampore. Waktu Kampore saya dari Kelabat, ya, buat waktu yang dari Kelabat sendiri ke Bitung itu kendaraan itu susah sekali, kita harus kayak naik truk gitu. Nah, Pak Pendeta apakah pernah merasakan seperti itu waktu di Minot itu? Atau sudah ada kendaraan di sana? Kalau mau ke Mantehage, Pulau Mantehage, saya tinggalnya di Bitung. Dari Bitung harus ke Manado, baru dari Bitung ke Manado itu sekitar 2 jaman lah. Terus dari Manado harus nyebrang pakai perahu. Perahu itu sekitar 3-4 jam lah. Ya, jadi lumayan. Kadang bisa mikir, wah, kok baru pertama penempatan kok di tempat yang punya tantangan seperti ini. Terus di Jemaat itu juga baru 3 keluarga waktu saya masuk situ yang perlu dilayani. Anggota Jemaat 3 keluarga. Tapi udah ada bangunan gereja, walau sementara proses pembangunan. Begitu. Oh, jadi dari prosesnya Pak Pendeta udah di situ ya? Iya. Nah, Pak Pendeta sendiri apa yang bukan apa yang menyebabkan sih, maksudnya alasan apa yang akhirnya ya saya menerima, atau Pak Pendeta sudah tahu gereja ini seperti apa gitu? Enggak tahu sama sekali. Padahal padahal Papa kan masuk komite ini kan, masuk komite administrasi kan, harusnya kan beliau tahu. Sempat ngomong, wah, kok Papa di dalam kasih tempat yang enak dikit lah begitu. Kok anak sendiri ditaruh di pulau begini. Tapi ya kita terima dengan senang hati, kita yakin ada berkat khusus di pulau itu, dan saya berterima kasih justru di awal penempatan ada kesempatan yang luar biasa untuk melayani Tuhan di pulau Mantehage, dan ada pengalaman menarik di sana. Pernah ketinggalan perahu penumpang, terpaksa saya perahu sendiri dan cuma saya sendiri, jadi berasa sultan di atas perahu. Berasa milik sendiri. Ya, berasa milik sendiri. Karena di perahu besar cuma saya sendiri. Tapi harus karena pelayanan jadi harus berangkat. Begitu. Ini bagus ini. Karena yang saya tahu setelah saya Q&A gitu, para yang saya wawancarai menceritakan, ini merupakan kisah yang kalau menurut saya pengalaman bukan agak menyedihkan, inilah istilahnya kisah-kisah yang sempat daunnya itu gimana, tapi dibungkus sama Pendeta Sami itu dengan ketawa, jadi ngebuat itu sesuatu yang nggak sedih tapi ketawa gitu. Dinikmati, ya saya senang itu. Nah, Pendeta, sampai di Mantehage itu kita nggak langsung sampai di tempatnya. Perahunya itu harus nyender sekitar 1 kilo lah dari pinggir pantai. Jadi kita turun terus kita jalan kaki, dan itu lumpur. Terus biasalah kalau di pinggir pantai, kalau di Manado kan mohon maaf banyak yang pelihara binatang babi kan, itu binatang favorit peliharaan. Jadi sambil jalan itu kita harus lihat baik-baik ini apa yang diinjak. Jangan sampai ada bom itu. Jadi menarik sekali pengalaman di sana. Penasaran, nanti sahabat ministry kalau ada yang mau ke sana hubungi Pendeta Sami ya. Ya, tapi Tuhan sekarang transportasi udah lebih bagus. Wah, puji Tuhan. Nah, Pendeta Sami bilang jemaat yang Pendeta Sami layani itu hanya 3 orang. Nah, saya jadi tertantang untuk bertanya untuk mengenai masalah baptisan. Apakah Pak Pendeta kan biasanya suatu gereja itu ada target sendiri. Nah, Pak Pendeta ini lebih mencari target atau mencari kualitasnya? Ya, jadi saya pelayanan di Mantehage itu sekitar hampir 3 tahun di sana, dan kebetulan di pulau itu terkenal dengan istilahnya gersang lah, agak kering lah untuk jiwa, karena begini. Karena itu kan kepulauan sendiri, dan biasanya kalau satu pulau sendiri itu biasanya ikatan emosional mereka kuat kan. Jadi untuk perkebaran agama masuk itu agak susah. Pernah beberapa kali kesaksian pernah dibuat KKR di pulau itu, tapi mungkin karena kurang komunikasi atau bagaimana, akhirnya baru malam pertama, malam kedua KKR-nya langsung dibubarkan.
masyarakat menolak. Jadi waktu di sana saya mikir berarti ini nggak bisa pakai cara konvensional untuk pelayanan dan penginjilan di sana. Dan kebetulan saya punya beberapa teman di misionaris. Nah, mereka kan punya penginjilan kan cara yang tidak biasa. Karena kita menggunakan cara yang biasa, jadi kita gunakan cara yang tidak biasa. Dan saya, puji Tuhan, ada hamba Tuhan di 1000 Missionary. Ya, markas mereka di kampus SLA, di samping kampus SLA Kelongkoan. Jadi saya hubungi mereka untuk bisa kolaborasi lah kita pelayanan di Pulau Mantiahage. Jadi kita hampir 1 bulan persiapan sebelum KKR, kita pendekatan dengan masyarakat, dengan pemerintah setempat. Pas waktu KKR, puji Tuhan, setelah selesai ada 5 keluarga yang ditambahkan Tuhan ke Jemaat Mantiahage. Ya, tapi pergumulannya luar biasa di sana. Pergumulannya luar biasa, berkatnya juga luar biasa. Ini yang paling saya senang dari pendeta menceritakannya itu, sebenarnya ini ceritanya agak menyedihkan, tapi menjadi suatu yang menarik karena saya harus tertawa di belakangnya. Pendeta, ini semakin ceritanya saya semakin penasaran. Jadi Pak Pendeta ini istilahnya sudah berupaya dengan berbagai cara sampai akhirnya meminta bantuan sama bukan meminta bantuan, berkolaborasi mencari cara gitu untuk mereka. Nah, untuk daerah di sananya sendiri, bagaimana sih tentang penginjilan itu? Apakah di situ udah ramai? Karena kan tadi yang Pak Pendeta bilang di sana sudah ada kampungnya 1000 Missionary. Apakah Pak Pendeta ini menjadi tantangan sendiri, mempermudah Pak Pendeta, atau sebenarnya itu bukan nggak ngaruh ya, itu maksudnya masih ada juga sebenarnya yang belum terjangkau gitu. Gimana sih history ministry-nya di sana gitu? Ya, jadi seperti kayak sekolah sahabat yang sementara kita pelajari sekarang kan, sahabat kemarin, pelayanan penginjilan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah membangun hubungan dengan mereka. Begitu. Jadi kita bergaul dulu dengan mereka, say hi, kita senyum dengan mereka. Kadang-kala waktu mau jalan, waktu naik perahu bareng, kalau di sebelah ada yang saya udah agak dekat, 1-2 kali saya bayarlah ongkos perahu mereka. Ya, jadi kayak yang kecil-kecil begitu, mereka jadi kenal. Pergi waktu sore hari, pergi mandi di pantai bareng mereka, narik jala bareng mereka, mengail bareng mereka. Jadi itu untuk pendekatan paling awal itu harus ada kenal dekat dengan mereka, berbaur dengan mereka, itu paling penting. Karena kalau kita langsung masuk dengan penginjilan, itu pasti tidak akan diterima, karena siapa ini datang langsung menginjil, ya begitu. Jadi hubungan emosional itu harus dibangun lebih dahulu. Iya, benar banget tadi yang mau saya highlight. Siapa Anda untuk langsung serta-merta menginjil? Karena itu tadi yang saya bilang, saya pernah ke Manado juga, dan saya melihat benar-benar kalau bahasanya saya seperti terlihat bersahabat, karena di sini ada bangunan gereja, sebelahnya lagi ada bangunan ibadah lain, sebelahnya lagi kan ada gereja tapi gereja yang lain gitu. Jadi kayak kesannya bersahabat, padahal itu tantangannya luar biasa ya. Iya, benar. Jadi istilahnya di Manado dibilang dengan daerah 1000 gereja. Karena tiap berapa meter ada gereja, Tapi kita bangun persahabatan. Makanya harus dibangun terlebih dulu persahabatan dengan mereka. Begitu. Kenapa jadi saya mengerti kenapa 1000 Missionary memilih Manado. Iya. Jadi gini nih, missionary ketika mereka di sana, setelah 1 minggu awal kita meeting, kita persiapan di sana, mereka diharuskan untuk mencari 2 orang 1 rumah untuk mereka tinggali, tapi bukan rumah anggota gereja kita. Itu luar biasa itu. Jadi mereka harus cari 1 rumah buat mereka tinggalin, berbaur dengan keluarga itu yang bukan anggota gereja kita. Nah, jadi itu luar biasa. Ya, dari misioner. Makanya saya senang bekerja sama dengan mereka, karena pendekatan-pendekatan mereka lakukan itu tidak seperti biasanya, tapi sebenarnya sangat efektif. Sangat efektif karena yang mereka praktekkan adalah teladan dari Yesus, berbaur dengan mereka, berbaur terlebih dahulu.
Begitu. Oke. Nah, kemudian waktu saya pindah ke Sonsilo dan Tanah Putih, saya lagi undang lagi mereka untuk kembali kerjasama ya, gitu. Dan hasilnya puji Tuhan, berkatnya sama. Berarti kita harus bertahap ya untuk mengenal mereka, menjalin komunikasi itu paling sama penting. hubungannya. Komunikasi. Oke. Ini banyak banget yang saya dapat. Terima kasih Pak Pelita. Nah, kita mau ke pertanyaan ya. Saya lebih suka mengulik-ngulik, ya mau mengulik sharingnya Pak Pendeta nih. Pak Pendeta kan jadi seorang guru, ya. Tapi kan tidak serta-merta jadi seorang guru itu tidak serta-merta bisa kita tahu kita seorang absen. Apakah di situ nama kalangan absen itu sudah terdengar atau masih lebih banyak denominasi yang lain? Vin, agak putus-putus, Vin. Sorry, bagaimana? Boleh tolong ulang? Oke. Kan Pak Pendeta ini kan pernah jadi seorang guru kan? Ya, oke, ya. Ya kan? Nah, oke. Jadi seorang guru, sesi kurang kayaknya bukan guru absen ya, Pak Pen. Maksudnya bukan lagi di sekolah absen ya, udah pasti ya. Ya, benar, iya. Iya, di sekolah yang tidak absen. Nah, itu ada tantangannya sendiri nggak sih? Kan maksudnya kalau mereka itu kan masih kayak apa yang tidak kita minum atau apa yang tidak kita makan itu tidak bisa, apa yang mereka makan tidak bisa kita makan. Nah, itu pernah nggak Pak Pendeta ketemu seperti itu? Bahkan murid-murid Pak Pendeta, Pak Guru kok nggak makan ini, kayak gitu. Iya. Oke, benar. Nah, jadi pertama kali saya ngajar itu di sekolah negeri, SMP negeri. Ya, SMP negeri. Disuruh ngajar matematika. Ini lucu. Wah, disuruh ngajar matematika. Jadi malamnya saya belajar untuk besok mengajar. SMA ya. Jadi waktu saya masuk di sekolah yang bukan sekolah kita, kebetulan di Bitung sejak itu sudah diberlakukan hanya 5 hari saja kegiatan belajar mengajar. Jadi hari Sabat tidak terganggu karena hanya 5 hari di Kota Bitung pendidikannya. Jadi mengenai masalah makan dan minum, nah itu juga kesaksian kan buat kita yang dari kecil-kecil itu yang diperhatikan oleh orang lain. Diperhatikan orang lain dan ketika mereka tanyakan itu harus jadi momentum buat kita untuk kasih tahu ternyata yang Tuhan inginkan gini-gini loh. Tapi caranya istilahnya dosen saya bilang harus pintar-pintar, nggak cukup cuma pintar. Harus pandai-pandai, harus pintar-pintar, nggak cukup hanya pintar. Jadi cara kita menerangkan juga supaya bisa mereka ngerti dan bisa mereka terima. Percuma kita terangkan, walaupun sebagus apapun, tapi kalau cara kita tidak menyenangkan, ya biar benar bagaimanapun tidak akan bisa mereka terima kan. Begitu. Jadi kita pendekatan ketika mereka lihat, dia jelaskan dari segi kesehatan dulu. Begitu. Dari segi jangan dulu langsung masuk doktrin, dari segi kesehatan dulu begitu. Nah, tadi kan Pak Pendeta nih sudah menjadi seorang, pengalamannya kalau kita lihat nggak hanya saya jadi seorang pendeta, jadi seorang gurunya pun guru bahasa Inggris, matematika, guru IT gitu kan. Nah, apa sih yang belum pendeta capai dan apa yang ingin pendeta capai? Apakah ingin menduduki salah satu organisasi kita atau apa? Ya, jadi gini nih, ketika saya, tadi kan saya sudah cerita waktu pada awal, Papa bilang masuk komputer aja, saya yang pilih masuk pendeta. Terus waktu saya mau masuk pendeta, waktu udah mau masuk pelayanan nih, Papa pesan cuma satu, kerja untuk Tuhan, jangan kerja buat organisasi. Karena kalau kita kerja buat organisasi, mungkin ada hal dalam organisasi yang bisa bikin kita kecewa nantinya. Ya, jadi itu pesan, jangan kerja buat organisasi, kerja buat Tuhan. Karena kalau kita kerja buat Tuhan, tantangan apapun dalam organisasi kita akan tetap setia dalam pelayanan. Tapi kalau kita masuk pendeta hanya kerja untuk organisasi atau hanya untuk karir atau hanya untuk cari status sosial atau status ekonomi, itu bukan tempatnya di pendeta. Itu Papa bilang itu awal waktu mau masuk pelayanan pendeta. Dan saya ingat sekali sampai sekarang. Jadi ketika masuk pendeta sudah di set mind bahwa jangan cari uang di tempat ini, bukan tempatnya untuk cari uang, bukan tempatnya untuk cari nama, bukan tempatnya untuk cari posisi, bukan.
pendeta itu tempatnya mencari jiwa untuk diselamatkan. Wow. Jadi dan penginjilan itu adalah pekerjaan seumur hidup kita, bukan hanya pendeta, bukan, itu juga pekerjaan kita sebagai umat Tuhan. Kebetulan saja kami secara khusus sebagai pendeta, waktu kami diabdikan 1/24 jam untuk menginjil. Begitu. Tapi untuk apa yang mau pendeta raih lagi, belum ada atau sudah cukup atau gimana? Ya, saya rasa yang untuk cita-cita tertinggi ya bisa ketemu Tuhan aja lah. Saya jadi speechless kalau udah kayak begitu ceritanya. Ya, Oke. ya, Ini sangat-sangat unpredictable banget saya bicara sama Pak Pendeta, sangat senang banget karena sharing-sharing yang seharusnya menjadi suatu kepedihan menjadi dibungkus dengan sangat menarik. Nah, Pak Pendeta, mau dong satu tips atau kasih semangat buat sahabat ministry yang nonton nantinya, buat semangatin mereka. Kita bisa loh, walaupun dimanapun kita bisa menginjil, dimanapun kita juga masih bisa melayani. Seperti itu, mungkin Pak Pendeta bisa kasih pesan-pesan. Oke, terima kasih. Jadi ya, seperti pelajaran kita sekolah sahabat pada Selamat Kembali ini, fokusnya tentang bersaksi, bukan? Tentang bersaksi. Bagaimana kita menggunakan talenta kita, waktu kita, hidup kita untuk mensaksikan bukan tentang hidup kita, tapi mensaksikan tentang Tuhan. Nah, kenapa kita perlu untuk membagikan kasih Tuhan? Karena sebagai umat yang telah diselamatkan, kita nggak boleh selfish. Simpan kabar baik itu untuk diri kita sendiri. Kita nggak boleh mau selamat sendiri, orang lain ya masa bodoh. Biarlah mereka dengan pengetahuan mereka, biarlah mereka dengan pilihan mereka. Bagi orang dunia, berbagi kasih itu menyakitkan, bukan? Tidak ada kan seorang pasangan ingin pasangannya membagi kasihnya. Tapi dalam dunia iman kita harus membagi kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nggak boleh disimpan sendiri. Kalau di dalam dunia manusia, membagi kasih pasti ada pihak yang tersakiti, bukan ya? Kita nggak tahu kalau kita pernah merasakan. Tapi dalam dunia kerohanian, dalam dunia keselamatan, kita wajib membagi kasih Tuhan. Wajib, karena kita nggak boleh merasa surga itu punya kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena banyak paham sekarang bahwa saya maunya selamat sendiri, maunya menang sendiri, diselamatkan sendiri. Waktu saya terlalu berharga untuk saya bagi dengan orang lain. Uang saya terlalu berharga untuk saya bagikan dengan orang lain. Dan itu konsep yang menurut saya tidak sesuai dengan prinsip surgawi. Karena sebagaimana Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita, harusnya juga kita siap bagi waktu kita untuk orang lain, bagi ilmu keselamatan kita dengan orang lain. Supaya nanti rame-rame kita masuk surga. Surga juga kan enak kalau cuma kita solo sendirian di sana kan. Coba kalau cuma sendiri kalau di surga, itu menurut saya bukan surga namanya. Begitu. Mungkin ya gimana? Enggak. Jadi saya ada satu kata yang mau saya highlight tadi dari pesannya Pak Pendeta bahwa kita sebagai manusia nggak boleh selfish. Artinya kebenaran itu harus dibagikan. Jadi nggak boleh untuk kita sendiri. Begitu. Beda halnya dengan nanti kalau kita punya pasangan ya. Kalau kebenaran itu hanya untuk pasangan. Nah gitu. Oke. Pak Pendeta, seru banget ini kita hari ini. Kayaknya karena waktu kita yang terbatas, saya sebenarnya banyak banget jadinya sharingnya ini karena enak gitu jadinya bawaannya. Nah, untuk sahabat ministry yang di sana, jangan khawatir ya. Hari ini kita udah senang-senang bareng, sudah cerita-cerita bareng sama Pendeta Sami. Jadi semoga Pendeta Sami di sana, terima kasih Pendeta. Semoga Tuhan memberkati Pendeta sama keluarga di sana, sama papahnya, sama anak-anak yang di sana, sama jemaat-jemaat yang ada di sana, salam dari kami. Karena kalau saya ke sana ada istilah orang semua bersaudara. Saudara, siap. Oke, thank you banyak undangan, waktunya dan kesempatan. Tuhan berkati semua sahabat-sahabat. Ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Oke, jadi sahabat ministry yang ada, yang masih stay tune, kita sudah berakhir nih acara kita hari ini. Jadi pesannya sangat banyak banget yang sudah disampaikan dengan Pendeta Sami. Tadi kita harus menjalin hubungan, kita juga tidak boleh menjadi manusia yang selfish. Artinya kita nggak boleh
egois dengan diri kita sendiri akan kebenaran. Nah, acara kita nggak berasa, kita udah hampir sejam, dan saya di sini juga mau undang pendeta-pendeta yang masih di luar sana, tidak boleh ada penolakan untuk menginjil. Jadi, pendeta-pendeta yang ada di luar sana, tunggu invitation dari kami akan datang kepada Anda, bagikan cerita Anda ya. Jadi, sampai di sini acara kita, semoga acara ini menguatkan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan daripada kami, biarlah yang salah itu kita simpan di dalam hati, yang baik kita bagikan ke sama kita. Dan akhir kata, sebarkan kasih, bagikan iman, dan tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati.